Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pak Li dimanapun berada, semoga senantiasa berkabar baik dan sehat. Alhamdulillah kondisi siang hari ini Denpasar, terutama Denpasar Selatan, panasnya cukup menyengat ya. Dan saya pada siang hari ini dapat berkunjung bersilaturahim ke tempat kawan saya yang sudah sekian waktu saya tidak pernah berkunjung atau bertemu dengan beliau karena kesibukan masing-masing, dan saya sering mengikuti perkembangan beliau, yaitu Pak Purwanto yang dulunya kita juga punya background yang sama di bidang pariwisata Bali. Saya di Rizky Bali Tour, beliau dulu di Panorama. Sekarang di mana, Mas? Sekarang di TUI ya, di TUI ya, Pacific World, tapi sekarang dengan TUI. ya. Sama juga masih di Travel Legend juga. Nah, jadi karena pandemi kita stop di sektor pariwisata. Saya sempat mengikuti di status Facebooknya beliau tuh sering share dengan pengalaman bonsai dengan channel apa namanya channelnya, Mas? Penggemar Bonsai Indonesia. Penggemar Bonsai Indonesia. Ya, jadi para pemirsanya Pak Ali ya bisa dilihat nanti di Penggemar Bonsai Indonesia atau langsung ketik Purwanto, di situ akan muncul. Ya itu mungkin bisa untuk ya saling-saling support aja. Nah, sebagai informasi awal, saya kenal dengan Pak Pur ini sekitar tahun 2006, yaitu setelah pertama kali di kosan di daerah Pulomoyo ya. Ya. Itu kita pertama kali bareng-bareng untuk kosan baru kita sama-sama, karena ya, alhamdulillah sampai saat ini walaupun beberapa saat kita tidak pernah bertemu, komunikasi masih terus terjalin ya, gitu ya. via online, baik itu via komen-komen seperti apa, tanya kabar, dan sampai sekarang alhamdulillah berkesempatan berkunjung ke sini. Nah, pada hari ini saya khusus datang ke sini, kebetulan beliau tadi saya sempat lihat beliau buat konten bonsai apa timeng ya. Timeng. Jadi ini bisa di shot juga di sini, ini ada timeng ya. Tadi saya udah buat tapi selesai, udah pas kebetulan Pak Ali datang. Ya udah sekalian bisa kita cerita, kita sharing aja ya. Nah, jadi ini sudah selesai tadi. Di kondisi pandemi saat ini kan banyak itu teman-teman yang banyak mengalami kondisi penurunan psikologis. Nah, dari Mas Pur sendiri apa yang Mas Pur kerjakan untuk mencegah itu semua? Karena kan kita dulu tahu lah di bidang pariwisata sering keluar jalan-jalan bawa tamu happy. Nah, sekarang dengan kondisi pandemi, keadaan keterbatasan gerak, ya semua, apa yang Mas Pur lakukan di rumah? Iya, jadi pada dasarnya sih kita semua, terutama yang ada di Bali ya, karena di Bali itu kan memang sudah lebih dari 75% memang ekonomi yang menopang adalah sektor pariwisata ya. Ya seperti Mas Oli sendiri, dulu Pak Ali juga berkecimpung di pariwisata, dan kebetulan kita juga ambil background sama, cuma beda perusahaan, jadi pada dasarnya sama di pariwisata juga. Nah, karena sudah hampir mau 2 tahun nih, nanti mungkin Maret kan udah 2 tahun, memang dalam perjalanannya waktu itu banyak sekali teman-teman kita maupun sahabat atau saudara kita juga banyak sekali yang mengeluh dengan kondisi seperti ini. Tapi saya tekankan lagi di sini, saya hanya bisa sharing aja, tidak menggurui yang Pak Ali ya. Jadi di sini bahwa masing-masing individu atau pribadi itu pasti punya suatu kelebihan dan kekurangan. Nah, disinilah kita ditempa pada waktu di situasi sulit. Orang yang biasa hidup nyaman dengan kondisi perekonomian yang mungkin jauh lebih bagus dari yang sekarang pandemi yang kita alami ini, tapi supaya kita tetap bisa survive, bisa bertahan sampai hari ini, dalam artian bukan bertahan aja bisa makan saja tidak, tapi juga bisa meningkatkan sumber daya yang ada. Artinya mungkin kita punya kemampuan, mungkin kita juga punya hobi, ataupun hal yang lain yang pastinya masing-masing orang atau individu itu berbeda-beda kemampuannya. Ada yang misalnya dia punya skill untuk masak, ya mungkin di era sekarang ini yang awalnya sekedar hobi, nah bisa dimanfaatkan, bisa diaplikasikan kemampuan kita atau hobi kita untuk memasak. Kemudian setelah dimasak gimana? Kita pasarkan dengan mungkin kita ngajak teman atau sahabat atau orang yang bisa membantu untuk memasarkan, kan bisa juga dengan sistem yang sekarang kita semua udah tahu, bisa sistem online, tidak harus buka stand atau apa, itu bisa kita lakukan. Apakah sekarang Mas Pur juga dengan kondisi tadi belajar memasak? Nah, atau itu ada segala contoh. Cuman untuk saya sendiri ya, saya akan bercermin pada diri saya sendiri bahwa di situasi saat ini memang berat bagi orang yang biasanya hidup nyaman dengan gampang mendapatkan income, apapun yang mungkin sebelumnya gampang untuk dicapai. Oh, pengen beli ini, pengen beli itu, dengan adanya tamu 1-2 kali itu saja mungkin
bisa ke cover gitu ya. Nah untuk kondisi seperti ini artinya kita harus belajar untuk mengawasi diri, introspeksi. Artinya pada waktu kita di atas kita juga harus ingat bahwa keadaan sewaktu itu bisa berubah tanpa kita tidak berdiri. Nah untuk saya pribadi untuk mengakali atau untuk tetap bertahan di masa sulit ini, kebetulan saya dari dulu seperti Pak Li ketahui, saya dulu juga di tempat kos juga penghijauan kan, menanam segala macam, merawat tanaman. Nah, cuman pada waktu itu hanya sekedar hobi dan untuk sarana rekreasi saya sendiri kalau di rumah biar betah, merawat tanaman, menyiram dengan tumbuhnya itu saya udah merasa senang, bahagia. Terus kemudian di samping lingkungan juga jadi hijau, jadi bersih, sejuk, itu salah satunya. Nah, kemudian pas era pandemi ini, saya melihat ada peluang di mana saya mau menularkan bagaimana pada masa era ini kita bisa selalu beraktivitas, berkreasi. Nah, kalau saya, karena saya senang tanaman, awalnya saya nanam tanaman-tanaman, tapi ternyata tanaman-tanaman hias itu hanya bersifat sementara. Contoh pada misalnya ada satu kayak anthurium, ada lemon aglonema, itu hanya booming 1-2 bulan, setahun hilang gitu ya. Nah, kemudian saya mencari, karena pada dasarnya saya memang senang tanaman, saya mencari sesuatu yang memang bisa kita tanam sekarang dan bisa dijadikan investasi jangka panjang. Jadi tidak serta-merta kita melakukan hari ini, hasilnya hari ini juga. Tapi paling tidak kita melakukan mulai dari sedini mungkin. Karena apa? Itu kan menjadi investasi. Nah, setelah saya pilih-pilih Mas Pak Le ya, setelah saya pilih-pilih saya jatuh kepada pilihan bonsai. Karena bonsai ya, karena apa? Ternyata setelah saya pelajarin, saya banyak baca tentang tanaman. Jadi tanaman yang harganya paling mahal dan kemudian dia bisa bertahan dari mungkin dari kita belum lahir, dari belum ada kerajaan ini. Pasti para pemirsa juga udah pada tahu bahwa bonsai dari zaman-zaman kerajaan itu sudah ada. Dan sampai detik ini bukannya semakin surut, ternyata di era pandemi ini semakin booming balik. Jadi bonsai sendiri. Jadi banyak sekali orang-orang yang dulunya mungkin pariwisata nggak sempat untuk beli bonsai, begitu melihat keindahan bonsai, mereka tertarik untuk melakukan itu. Nah, karena saya punya ya sedikit pengalaman tentang menanam, walaupun pada awalnya saya bukan menanam bonsai, tapi kemudian saya belajar nih dari banyak channel-channel YouTube, terus kemudian dari Google, saya gimana sih cara menanam, terus tanaman apa aja sih yang bisa dibonsai gitu. Itu belajar kok. Jadi nggak instan, tapi saya udah merasakan itu hal yang bisa saya lakukan saat ini. Nah, sudah mau 2 tahun ini ya saya full berkecimpung di bonsai Mas. Berarti dari apa yang jenengan sampaikan tadi, inspirasi itu jenengan peroleh dari channel-channel YouTube ya. Salah satunya dari channel YouTube, sehingga juga itu menginspirasi jenengan juga. Betul. Akhirnya membuat channel YouTube berbagai salah satunya gitu ya. Karena saya mengalami suatu manfaat di sana Mas ya. Jadi pas begitu saya ingin menanam misalnya, contoh nih Mas, saya mau menanam pohon ficus. Itu apa sih? Dulu saya nggak tahu Mas namanya ficus. Ternyata ficus itu jenis beringin. Nah, jenis beringin itu banyak. Jadi ada beringin dolar, Korea, elegan, kimeng, iprik, itu banyak. Nah, itu banyak. Nah, dari channel-channel itulah saya belajar. Pertama kita mendengarkan, kemudian saya praktekkan, saya nyari bibit. Dulu sempat beli-beli Mas. Tapi begitu saya sudah punya misalnya kayak bibit 1, saya tanam aja, kita rawat. Kemudian ternyata pas begitu kita mau bentuk, ada potongan-potongan tuh yang kita buang kan, harus dipotong. Nah ternyata itu kita bisa manfaatkan dari modal pertama, sekali aja modal pertama, selanjutnya kita bisa membuat bibit sendiri dari hasil setekan itu, dan kita bisa buat lagi. Terus kemudian cara lagi untuk mempercantik apa, dengan tanam di batu karang. Seperti yang seperti ini salah satu contohnya aja Mas. Banyak sekali penanam di batu karang. Ada yang di atasnya, ada yang di dalamnya, ada yang di model kayak hiasan seperti panorama, ada macam-macam. Jadi memang untuk dunia bonsai itu sangat luas sekali. Jangan dilihat dari bonsai sebuah tanaman yang kecil yang kelihatan besar dikecilkan dalam satu pot, kelihatan angker dan tua, itu bonsai. Tapi sebenarnya tidak sesimpel itu. Banyak, luas sekali. Mulai dari yang kecil, besar, sedang, mulai dari yang tekukannya ekstrim, dari mulai yang kecil kita merawat, bagaimana cara
prosesnya panjang sekali, banyak sekali. Dan kalau memang orang yang cinta atau suka dengan bonsai, itu prosesnya sangat nikmat, Mas. Berarti bonsai ini sebenarnya kelas tersendiri ya, dan isu-isu yang terdengar di luar bahwa bonsai itu Mahal. tanaman, ya kelas atasnya itu bagaimana kalau dengan Sebenarnya itu satu bisa dibilang itu ada benernya, tapi tidak sepenuhnya itu benar juga. Karena dari pengalaman saya, maaf ya, bukan saya mengertikan arti bonsai ya, tapi artinya kalau memang ada keinginan dari modal sendiri, dari tanpa modal materi ya, dalam arti beli atau kita mencari di alam bebas, kita akan tanam, itu sebenarnya juga bisa. Jadi tidak serta-merta harus beli dengan tanaman yang mahal. Nah, kalau tanaman yang memang sudah jadi dan itu dirawat berpuluh-puluh tahun, ya mahal. Karena apa? Prosesnya itu yang mahal. Ya, kalau lihat dari gesturnya tanaman udah jadi, nah kita bayangin tanaman yang begitu bagusnya, begitu kokohnya ada di satu bonsai yang pot yang kecil tapi kelihatan tua. Itu nggak serta-merta kayak bim salah bim langsung jadi. Itu berproses. Seperti tadi saya baru menanam, membesarkan, menyuburkan, membentuk lagi, kemudian sudah dibentuk, dibesarkan lagi, ada perubahan, ada ide bagus, sampai kita menemukan ide atau bentuk yang kita inginkan benar-benar menjadi satu bonsai yang cantik. Itu perlu waktu yang panjang. Jadi itu yang membuat kenapa bonsai yang udah jadi mahal, prosesnya dan begitu lamanya untuk mendapatkan bonsai itu, Mas. Tapi kalau dari kita buat dari bibit stekan pun kita bisa buat dari awal. Jadi kalau memang kita senang, nggak punya duit, tapi kita punya keinginan untuk memiliki, ya kita bisa lakukan dengan hal-hal yang kecil dulu. Tapi ya satu kuncinya, Mas, itu harus pertama itu yang modal utama dan cinta. Kita senang dulu sama tanaman dulu, cinta. Nah kalau sudah cinta, nah, efek dari cinta itu banyak, Mas. Jangan sampai yang kita cinta itu sakit, itu pasti. Yang kedua, jangan sampai yang kita cintai itu rusak atau jelek. Pasti kita akan kita rawat, kita ibaratnya kita elus-elus, kita kasih makan, kita sampai besar, kemudian besar, oh akan bentuknya kita kasih kayak istilahnya kalau cewek ya mungkin dimasukin ke salon, dipoles. Sama dengan tanaman juga, kita tekuk, kita arahkan, kita bentuk seperti itu. Jadi itu sebuah ilustrasi saja, tapi sebenarnya bonsai juga bisa dilakukan oleh pemula maupun yang sudah, kalau yang sudah memang sudah expert di dunia bonsai, ya memang mereka atau beliau-beliau itu sudah mempunyai koleksi yang harganya mungkin bukan hanya ratusan juta ya, tapi bisa mungkin sampai miliaran. Itu udah nggak heran. Nah, berarti buat teman-teman sobat Pak Le yang pengen belajar bonsai dari awal, tutorial yang secara simpel ya dari pengalaman Mas Pur, bisa dilihat di channel beliau di Penggemar Bonsai Indonesia. Dan di setiap video juga bisa langsung tanyakan di sana, Mas. Oh, jadi kalau misalnya ada pemirsa yang mau bertanya tentang bagaimana cara baca ini, saya akan berusaha menjawab dengan berdasarkan pengalaman saya ya. Kalau saya jadi tidak akan menjawab berdasarkan yang belum saya pengalaman. Kalau memang saya belum tahu jawabannya nantinya, saya akan coba cari tahu. Oke, nah saat ini kan topiknya ngopi nih, ngobrol inspirasi. Nah, kita ngopi dulu. Sampai lupa kita ngopi. Aduh. Nah, setelah kita ngopi, boleh nggak saya tahu koleksi bonsai dengan yang pernah dengan buat apa saja, biar orang bisa tahu intinya. Oh, ini yang namanya kimeng, oh ini yang namanya serut ya. Boleh. Nah, juga perlu saya sebelum kita nanti mau melihat di kebun ya. Jadi perusahaan yang benar-benar jadi belum ada, Mas. Karena memang pertama bonsai itu tidak ada yang instan. Saya mau mulai dari nol, jadi ya mungkin baru ada gerak dasar lah ya. Kalau yang benar-benar jadi belum, karena minimal 5 tahun kayaknya kalau bonsai itu jadi ya. Tapi yang sudah kelihatan ya paling tidak untuk indah untuk dipajang di depan rumah, untuk hiasan itu sudah banyak. Dan jenisnya yang banyak. Jenisnya banyak. Bisa nanti kita lihat di kebun lagi. Oke, baik, kalau gitu kita jalan-jalan ke kebunnya Pak Pur dulu yang terlihat juga lumayan luas, banyak bonsai. Cuman saya belum ngerti apa saja sih itu. Nanti beliau yang akan kasih tahu penjelasannya. Yuk ikutin perjalanan kita ke kebun. Ini keren nih. Apa kalau boleh tahu ini apa namanya, Mas? Nah, ini salah satu cara menanam batu karang yang model yang lain ya, yang di tutorial saya juga ada. Nah, ini juga jenis ficus yang saya tadi bilang, ini ficus. Nah, kalau di istilahnya di perbonsaian biasanya disebut dengan dolar. Nah, cuman dolar ini karena ini ada lancip, agak memanjang, namanya dolar Korea, Mas. Nah, asalnya dari Korea bukan? Ya itu tadi, saya juga nggak tahu ceritanya. Saya cuma ngikut-ngikut aja, namanya dolar Korea. Jadi untuk memudahkan ya udah saya sebut dolar Korea. Nah, di belakangnya sama juga. Sama juga. Sama. Wah, ini beda juga ya nih ya. Oh, ini keren juga nih kayak ini nggak ditanyain, Mas.
Oh, kalau ini kan sudah Semua udah tahu ya? umum ini kan. Anak kecil pun kayaknya udah tahu ini. Oh, palem Mas ya? Palem. Oh, bukan kelapa. Oh, kelapa ya? Oh, kelapa. Saya keren mal. Ya kalau tadi yang ditanya kan ini ada namanya pohon jeruk, tapi jeruk khusus ini namanya jeruk kingkit. Nah ini ada manfaatnya Mas. Boleh dimakan nih? Ini yang udah tua Mas, yang hitam itu Mas. Ini. Nah seperti itu. Coba dirasain Mas. Nanti bijinya aja dibuang. Nggak apa-apa itu dimakan sama kulit. Manis asam. Ya gitu. Itu bisa menghilangkan batuk, obat batuk. Ini jeruk kingkit. Ini ada jeruk kingkit, ada Korea nih. Apa namanya serut nih. Mungkin ada orang tanya serut nih. Ini ada serut nih. Nah ini modelnya kayak saya nih, tinggi, pancing nih. Ini kalau di dunia bonsai namanya bunjin Mas. Bunjin. Model bunjin. Berarti banyak istilah-istilah ya di. Ya, ada. Saya jujur aja saya juga belum hafal. Oke. Berarti semua yang di ini dari batu. Ya ini karang batu, ya. batu karang yang kita buat. Ini sama dengan yang di depan tadi. Ini dolar. Oh, ini Lain asli lagi, dolarnya, ini bukan dolar Korea. agak bulat. Kalau tadi dolar Korea, ini dolar. Mungkin kalau yang itu ke Korea, ini Amerika gitu atau Singapura lah, mungkin sama-sama Asia lah ya. Dolar ini. Ini jenis tikus juga. Kalau yang besar itu Mas? Nah, itu yang istilahnya adalah amplas, Mas. Amplas hitam. Amplas putih ya. Amplas putih. Kalau amplas hitam daunnya lebih kecil, lebih bergerigi. Itu ada pohon amplas. Itu amplas. Lumayan banyak juga ya koleksinya ya. Ya, inilah 2 tahun terakhir saya ngerjain ini. Dan banyak juga yang sudah laku soalnya. Berarti selain untuk koleksi sendiri, Ya ini kalau ada yang teman-teman yang berminat jual boleh, juga ya? boleh ya Oke. kita jual. Kalau boleh tahu bisa diinformasikan juga jika yang penggemar tanaman hias atau bonsai ingin lihat-lihat atau beli bisa di. Oh boleh, langsung datang aja ke Pulau Serangan ya, tepatnya di Banjarduku, Jalan Tukat Punggawa nomor 10. Kalau Serangan Ya, nanti di Denpasar Selatan ya. deskripsi bisa disebutin Mas, Oke, nomor siap. telepon saya. Siap. Nah ini kita masuk ke gerbang. Nah, ini dia kebunnya Pak Pur, banyak juga ini hasilnya. Kalau yang ini, bibitan semua ya. Iya. Kalau yang ini kayaknya sudah familiar banget nih, hampir setiap rumah punya ini. Bunga kertas. kertas atau pensil. Ini kategori kimang. Kimang Mas, kimang. Nah, beda dengan yang tadi, yang Korea sama yang dolar beda ya. Lain. pure Nah kimang ini yang ya? tadi saya buat konten tentang kimang ini, cuma yang kecil tadi. Oh gitu, oke. Ini pohonnya besar. Sepertinya Ya. banyak sekali Mas ya ini. Ini gabungan Mas. Gabungan. Jadi ini ada beberapa tanaman. Kalau awalnya mungkin 15 pohon, cangkokan itu kita gabung jadi satu. Nah, berjalannya waktu ada pertumbuhan, saya kepingin bentuk lebih besar lagi, saya tambahkan terus Mas. Ini tambahan terbaru nih, mungkin nanti sebulan atau 2 bulan lagi kita tambahkan lagi Mas. Berarti ini masuk kategori trik untuk memperbesar Memperbesar secara ya, cepat ya. Jadi sudah mempercepat pembesaran bonsai lah. Artinya kalau di alam mungkin harus begini dalam bentuk yang bagus bisa ya kita buat program dari awal tapi kita gabung. Oke. Berarti nanti cara-cara trik-trik penggabungannya sudah ada di Ada semua ada di channel YouTube saya, sudah pernah saya buat itu. Oke. Jadi bisa dilihat. Kalau yang ini daunnya kecil-kecil ini Mas, apa ini? Nah ini saltiki Mas. Ini kalau di daerah-daerah pesisir ya ini dulu banyak tapi sekarang banyak yang membudidaya. Walaupun lama ya, walaupun dibudidaya cukup lumayan lama nih Mas tanaman ini. Dan di alam liar sudah lumayan langka juga Mas. Jadi bisa dibilang kalau untuk pebonsai ini yang tanaman bibitannya mahal ya Sentigi. selama sejauh ini masih sedikit. Ini pakai bibitan semua ya? Ini Ya ini sudah pembibitan tapi sudah diprogram Mas. Jadi ada program akar, program ditanam di batu karang, itu semua. Terus ada juga yang itu indukannya dulu. Kalau untuk ini anak-anak ini adalah hasil dari ini sebagian besar. Kita cangkok Mas. Oh, cangkok ya? Ya, Cangkok ya. cangkok. Ini banyak potongan-potongannya di ujungnya nih. Dulunya panjang banget Mas. Ini panjang-panjang. Ini kita potong-potong, cangkok ini dah hasilnya. Wah, ini investasi jangka panjang. Ya, Tapi, untuk jangka panjangnya. duitnya banyak ini. Amin, Kalau amin, jadi semua ya. amin. Karena dengar-dengar sentigi itu salah satu jenis bonsai yang harganya paling mahal. Ya, tapi juga tergantung karakter juga. Misalnya kita mempunyai pohon yang karakternya sama, ukurannya sama, ya memang ada beda. Lebih mahalan sedikit. Karena memang dari kecil juga sudah tekstur tuanya sudah dapat. Dan tidak perlu dikecilin, daunnya sudah mengecil, Mas, sudah kecil dari sananya. Jadi tidak perlu ditutup khusus untuk mengecilkan. Walaupun bisa kecil lagi dari ini, sampai sebesar-besar beras itu bisa kita ambil.
Ini layu. Nah, ini mungkin kalau orang awam ya, ini kurang paham kenapa ini layu. Saya sengaja mas ini. Ini sudah 3 hari tidak saya siram mas. Ini salah satu, ini sebenarnya udah bunga, tapi banyak sekali yang belum bunga juga biar serempak. Ini sengaja saya namanya stres air mas. Jadi sengaja tidak disiram beberapa hari sampai daun pada rontok. Tapi jangan sampai mati ya. Nah, nanti kalau sudah pada rontok, baru kita siram, langsung kita kasih pupuk mas. Pupuk bunga mas, NPK mas. Nah, setelah itu nanti seminggunya bisa langsung tumbuh lagi daun baru dan biasanya membawa bunga. Nah, ini salah satu ya salah satu cara untuk membungakan. Di samping kita mupuk biasanya salah satu caranya adalah dengan membuat dia stres. Karena kalau kita pruning satu-satu capek mas, banyak mas. Jadi kita stresin aja biar alam yang rontokin sendiri. Nah, gitu. Karena rontok. Berarti ini kan koleksi bunga kertasnya banyak. Apakah ini juga nanti dijual juga? Oh iya, ini semua sih memang saya buat karena banyak. Nah, mungkin karena ini juga bukan di halaman, di kebun ya. Kalau misalnya mau koleksi sendiri kan berarti harus di halaman. Nah, kebetulan ini halaman juga sempit. Ya kalau sedikit banyak segini ya memang akhirnya kita jual juga. Kalau boleh tahu bunga-bunga kertas ini kan karena ini sudah salah satu tanaman hias yang umum. Ya. Otomatis banyak dari yang punya rumahan gitu ya. Pasti punya. Nah, itu estimasi kira-kira dibagi berapa? Ya kalau yang ukurannya mungkin kecil ada yang 50, kalau yang ukuran segini mungkin 200 gitu sih. Dan harga bisa dinego sih sebenarnya. Kita bisa gampang langsung lah datang sendiri, nego-nego sendiri. Gampang, tapi harganya juga nggak mahal. Ada yang 50, ada yang 100. Maksimal berapa ya? Paling 300 ya kalau kertas. Cuma yang ini memang ini besar sekali ya. Ini sementara memang jangan ditawar karena nggak dijual. Cuma sengaja untuk biar punya yang besar aja iya. Kalau yang kecil-kecil saya jual semua nih. Dan harganya nggak ada yang di atas 500. Untuk yang bunga kertasnya. Bunga kertas. Kalau bonsai beda lagi ya. Bonsai. Ini kan juga saya coba untuk bonsai mas. Jadi walaupun bunga kertas ini saya nggak biarkan dia liar begitu ya. Saya tetap kawat juga, saya arahkan biar kalau nanti berbunga itu seperti ini cantik sekali. Kalau pas berbunga cantik. Kertas itu pas cantiknya pas lagi berbunga memang. Oke. Nah, coba kita kembali itu cari tempat yang adem. Panas sekali ya mas. Ini Denpasar panasnya lumayan ini. 31 derajat lebih kayak ini. Nah itu juga pembibitan sancang Nah itulah tadi Sobat Pak obrolan singkat pada hari ini saya bareng Pak Pur dengan topik ngobrol penuh inspirasi. Yang seperti yang beliau sampaikan tadi, bahwa apapun kondisi kita saat ini, kita bisa terus berkreasi dengan apa yang kita punya, dengan keahlian kita. Yang penting jangan berhenti bergerak. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi menjadi inspirasi untuk semuanya, Sobat Pak dimanapun berada, dan juga terutama bagi penggemar tanaman hias atau bonsai, silakan ikutin channel beliau di Penggemar Bonsai Indonesia. Akan banyak video tutorial cara mudah membuat tanaman hias, pupuk dan lain-lain ada di sana semua. Nah demikian sekilas obrolan kita pada hari ini. Ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.